Shalom sahabat Blessing, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing di Blessing Story. Blessing Story adalah sebuah wadah bagi setiap sahabat Blessing untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami sehingga akhirnya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Hari ini kita mau mendengar salah satu kesaksian dari sahabat Blessing yang bernama Rani. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo, Shalom Rani. Shalom Kak, Apa kabarnya? baik. Wah, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Rani berasal dari kota mana ya? Rani berasal dari Sumatera Utara, tepatnya Rani berada di kota Medan. Wah, jauh banget ya. Salam ya dari kota Jakarta. Kalau boleh tahu, kesibukan Rani akhir-akhir ini apa ya? Rani saat ini berada di semester akhir, yaitu menyelesaikan skripsi. Oke, Rani, kita doakan ya sehingga skripsinya dapat dibuat dengan sangat baik dan Rani dapat lulus dengan tepat waktu. Amin. Hari ini kita mau mendengar mengenai kesaksian hidup yang pernah dialami oleh Rani bahwa doa mengubah segala sesuatu. Ketika Rani sedang menghadapi pergumulan, Rani berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menolong kehidupan Rani. Yuk langsung aja kita mendengarkan kesaksian hidup dari Rani. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Marcel yang udah menyempatkan kita berbagi kesaksian. Shalom teman-teman semua, perkenalkan namaku tuh Rani. Aku berusia 22 tahun dan aku tinggal di kota Medan. Saat ini aku sedang berada di tingkat akhir kuliah atau biasa sering kita sebut itu semester akhir ya. Hari ini aku mau membagikan kesaksian hidupku kepada teman-teman sendiri. Tahu nggak teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Di saat kita sedang dalam keadaan susah ataupun senang, Tuhan selalu ada untuk menyertai setiap kita. Aku adalah seorang yang bisa dibilang mudah mengalami kepanikan ya, dan takut menghadapi sesuatu hal. Jadi, aku sering menjadi orang yang begitu mudah untuk menangis ketika sedang menghadapi suatu masalah. Namun, aku bersyukur karena dapat menemukan salah satu tempat curhat yang tepat menurut aku, yaitu di Sahabat Blessing. Di saat aku sedang menghadapi masalah di semester akhir, aku merasa sangat takut dan benar-benar gelisah gitu kan. Masalah yang kuhadapi itu mengenai tugas akhir atau skripsi. Jujur aja, aku tuh pengen cepat tamat, maksimal 4 tahun. Aku selalu mencari-cari judul gitu pada saat skripsi. Setelah aku mendapatkan sebuah judul, aku memberanikan diri untuk menyusun proposal tugas akhir supaya nanti dikirimkan ke departemen kami, yaitu program studi matematika. Sembari menyusun, aku mengalami kebingungan gitu ya kan. Kemudian aku tuh curhat kepada sahabat Blessing. Aku belajar untuk selalu tetap berdoa, mengandalkan Tuhan gitu kan di setiap aktivitas yang aku lakukan. Terus aku berdoa kepada Tuhan di saat aku penyusunan proposal, dan puji Tuhan proposal skripsiku itu bisa selesai dengan tepat waktu, sehingga aku dapat langsung ke kampus untuk mengirimkan proposal tadi ke departemen kami gitu kan. Nah, selama 1 bulan aku menunggu panggilan dan ternyata ada beberapa hal yang harus kuperbaiki. Jujur aja saat itu aku kembali lagi sedih. Namun aku tidak lupa untuk berdoa lagi. Aku kembali berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk supaya diberikan jalan kemudahan untuk bisa berpikir serta tetap kuat di dalam menghadapi semua ini. Nah, singkat cerita, aku mulai untuk memperbaiki judul lagi. Judulku yang sebelumnya mengenai sekolah, aku itu mencari analisis faktornya karena kebetulan rumahku itu kan di daerah kampung. Nah, di Medan ini kebetulan Rani ngekos gitu kan. Nah, karena rumah Rani itu cukup dekat dengan sekolah. Nah, jadi Rani ngambil penelitian mengenai sekolah gitu. Nah, kurang lebih selama sebulan aku tuh menyusun proposal yang harus diperbaiki tadi kan, dan puji Tuhan dapat diselesaikan. Nah, aku kembali lagi mengirimkan ke departemen untuk diberikan, dan itu harus menunggu perlu selama sebulan lagi. Nah, semasa aku menunggu, aku tuh berdoa kepada Tuhan supaya proposal skripsiku itu bisa di-ACC, sehingga informasi mengenai siapa dosen pembimbing dan dosen penguji
bisa nanti diberitahukan setelah keluar dari departemen gitu. Nah, selain itu, aku juga mohon bantuan nih kepada pastinya keluarga, teman, dan sahabat blessing. Nah, sebulan kemudian, aku menerima kabar bahwa proposalku telah di-ACC oleh ketua departemen, dan puji Tuhan, dosen pembimbingku dan dosen pengujiku juga sudah diumumkan. Nah, aku pasti sangat senang kali di situ dan memberitakan kabar bahagia itu kepada keluargaku. Nah, keesokan harinya, aku menghubungi dosen pembimbingku, dan ternyata dosen pembimbingku itu adalah seorang yang pengikut Kristus. Nah, jujur aku sangat bersyukur kali kan, karena aku melihat bahwa ini semua itu dapat terjadi karena memang benar adanya campur tangan Tuhan gitu loh. Selama sebulan, aku tuh melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingku. Jujur, banyak kali rintangan yang aku hadapi di situ. Salah satunya, aku harus kembali lagi mengganti judul, lagi-lagi ganti judul. Nah, selalu pergumulan yang terjadi. Kayak membuat aku tuh jadi ngerasa pasrah gitu kan. Nah, aku berdiskusi lagi sama orang tua, dan orang tuaku itu memberikan dukungan gitu. Nah, perkataan yang aku dapat apabila mengalami kegagalan, ya udah coba kembali gitu. Setelah mendengar perkataan kayak gitu, aku jadi langsung merasa, oh iya ya, aku langsung bangkit gitu, kayak apa tujuanku, jadi ingat gitu lagi. Nah, terus aku lagi-lagi kembali berdoa sama Tuhan gitu kan, supaya Tuhan itu memberikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi pergumulan ini. Nah, sambil menjalani bimbingan, aku memperbaiki judul lagi. Nah, aku sungguh bersyukur sama Tuhan karena Tuhan mendengar doaku, di mana dosen pembimbingku langsung memberikan ACC kepada judul yang selesai. Aku pun disuruh untuk menyusun berkas-berkas untuk naik seminar proposal. Jujur, aku sangat bahagia kali gitu, nggak terkatakan gitu kan. Aku belajar bahwa jika kita berdoa dan menyerahkan hidup sama Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan mendengar dan menjawab segala hal yang kita doakan gitu. Aku langsung memberikan kabar lah sama orang tua ya kan, dan orang tua pasti senang gitu di kampung gitu. Kemudian aku langsung menghubungi lah sama departemen kami, yaitu departemen matematika, untuk membuat surat-surat pemberkasan Rani gitu. Nah, aku meminta filenya supaya dapat ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, dosen penguji kami itu kalau di kampus mungkin beda-beda ya. Kalau di kampus Rani itu ada dosennya 2, pengujinya ada penguji 1, penguji 2. Lalu dari dosen pembimbing aku kan sudah dapat tanda tangan nih. Dari dosen penguji pertama aku juga sudah dapat tanda tangan. Tapi untuk dosen penguji kedua aku ini, aku mengalami masalah lagi di mana jumpai dosenku itu nggak sembarang waktu gitu. Jadi aku hanya bisa jumpain jam 3 sampai jam 5 sore gitu. Sekalipun merasa dipersulit, akan tetapi ya aku tetap belajar lagi gitu untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, tetap berdoa gitu. Puji Tuhan, akhirnya aku mendapatkan juga tanda tangan dari dosen penguji kedua, walaupun rentang waktunya cuman dari jam 3 sampai jam 5 sore gitu kan. Nah, dosen penguji keduaku ini memang bisa dikenal dengan dosen yang killer gitulah di kampus kami. Nah, setelah aku mendapatkan seluruh tanda tangan, nah, aku mengirim berkas gitu ke departemenku. Nah, aku itu harus kan ada proses di departemen, itu menunggunya sekitar 5 hari lah gitu paling lama untuk berkasnya itu keluar gitu kan. Nah, setelah 5 hari, aku datang untuk kampus untuk mengecek kan apakah udah keluar. Nah, puji Tuhan, SK dan undangan untuk seminar proposalku udah diberikan gitu. Dan aku mendapatkan jadwal untuk seminar proposal itu pada tanggal 24 Maret 2021 kemarin ini gitu. Dan tepatnya itu pada pukul 10 sampai jam 11.30. Nah, aku langsung mengirimkanlah undangan ke dosen penguji pertama dan kedua bersamaan dengan proposal skripsiku yang sudah di ACC. Nah, nggak lupa juga aku mengirimkan yang berkas-berkas tadi seperti SK, proposal, dan undangan ke dosen pembimbing. Waktu yang tersisa itu kan cuma 5 hari. Nah, aku di situ harus mempersiapkan mental. Nah, ternyata di hari yang ketiga, dosen penguji kedua yang terkenal killer tadi, aku nggak tahu lagi mau bilang kayak mana. Dosenku ini mempermalukan aku pula di grup pada saat belajar dengan mahasiswa lain gitu. Jadi kan dosenku ini ada ngajar pelajaran lain gitu.
Nah, aku itu diberitahu oleh temanku yang bergabung di dalam grup yang pelajaran sama dosen killer itu. Jadi kebetulan dosen penguji keduaku ini mengajar mata kuliah variabel kompleks gitu. Dan kebetulan aku nggak ngambil lagi karena di semester 4 itu udah berani ambil gitu kan, udah lulus gitu kan. Nah, setelah mendengar hal kayak gitu, aku tuh langsung ngerasa panik gitu kan. Aku langsung berkata, ya Tuhan, ini masalah apa lagi? Terus langsung ketika aku kembali lagi diingatkan, ya udah tujuan awalku itu apa di perkuliahan ini? Aku tuh langsung ya udah deh balik lagi. Aku harus tetap kuat, tetap sabar dan percaya diri aja gitu kan. Seiring berjalannya waktu tadi, tibalah hari yang kelima dan itu tanggal 24. Nah, aku kan dijadwalkan untuk sempro itu jam 10 pagi. Nah, teman-teman, jam 8 ini aku udah memberitakan kabar gitu kepada dosen penguji kan untuk mengingatkan kembali gitu. Nah, aku melihat bahwa semua itu kayaknya sudah aman gitu kan untuk ke dosen. Nah, lagi-lagi kami itu kan ada aplikasi gitu. Karena situasinya sekarang daring, kami ada aplikasi gitu. Nah, aplikasinya itu namanya e-learning gitu. Jadi, di aplikasi itu namaku itu belum muncul gitu loh sampai jam 8 pagi. Sementara 2 jam lagi gitu kan. Aku langsung panik lagi gitu. Nah, cepat-cepat lah aku langsung hubungin operator atau admin yang di e-learning itu gitu dari kampus kami. Akan tetapi operator dan admin yang di kampus kami itu nggak aktif pula gitu kan. Nah, hujan turun pula pas hari Rabu itu tanggal 24. Ketika aku kembali lagi melihat bahwa namaku belum ada gitu di e-learning, aku langsung nangis gitu. Hari H tanggal 24 namaku belum ada, aku langsung nangis gitu. Kayak pengalaman ngeri kali gitu loh. Terus aku langsung menghubungi orang tua lah gitu kan dan teman-teman supaya minta bantuan doanya gitu supaya diperlancar gitu. Aku juga berdoa kan secara pribadi. Nah, akhirnya setengah jam kemudian itu namaku barulah muncul di aplikasi e-learning kami. Nah, padahal kawan-kawanku yang sebelumnya yang mau sempro gitu, yang seminar proposal, 2 jam sebelumnya itu nama mereka itu udah ada tertera di aplikasi e-learning kami gitu. Nah, kenapa hanya aku yang mengalami kendala seperti kayak gini gitu kan? Lagi-lagi aku tuh kayak berasa ujian yang harus kuhadapi ada aja, akan tetapi aku tuh tetap percaya gitu sama Tuhan. Setiap kali aku berdoa, aku pun pasti diberikan kembali kekuatan gitu kan. Nah, lanjut lagi jam seminar proposalku itu tibalah dan aku melakukan presentasi dari proposal skripsiku kan. Nah, dosen penguji pertamaku itu sangat baik loh kebetulan dan dosen penguji pertamaku itu selalu memberikan arahan dan masukan yang membangun gitu waktu di aplikasi e-learning dan di situ teman-temanku itu banyak yang bergabung dan menonton aku. Kami itu sekitar ada 110 orang. Jadi itu aku orang yang ketujuh gitu yang bisa menyelesaikan sempro ini gitu. Tapi ya balik lagi itu semua kan karena berkat Tuhan gitu ya kan. Jadi aku selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan sama aku sampai aku nggak tahu lagi mau bilang apa Kak. Saking kayak terharu gitu kan. Karena kayak pengalamannya nggak terlupakan gitu Kak sampai mau nangis gitu. Namun beda pula gitu kan sama dosen penguji yang kedua aku ini. Dosen pengujiku ini kan tadi killer, malah kayak aku tuh merasa dijatuhkan gitu kan dan dijelekkan pula presentasiku gitu. Jadi sedih kok Kak. Tetapi aku tetap tersenyum gitu dan tetap kuat gitu. Aku harus bisa gitu kan. Aku berdoa gitu dalam hati waktu pas melakukan presentasi itu supaya Tuhan itu memberikan kekuatan gitu kepada aku. Terus supaya Tuhan itu melembutkan dosen penguji yang killer itu gitu kan Kak. Terus bener aja kayaknya secara spontan gitu dosen penguji yang killer itu langsung berubah drastis dan itu memang benar ada gitu, nyata dan luar biasa gitu di dalam hidup Rani gitu. Terus
Setelah selesai memberikan masukan dan saran, dosen pembimbingku ini pun langsung angkat bicara gitu kan, dan menanyakan gitu kepada dosen penguji yang pertama dan yang kedua, apakah aku itu bisa layak maju untuk ke tahap seminar hasil atau enggak gitu. Dan aku sangat terkejut gitu, karena saat itu dosen penguji kedua yang super killer itu malah justru lebih dahulu berkata bahwasanya beliau itu setuju dan aku dapat lanjut gitu. Terus jujur aja, dalam hati aku merasa sangat bahagia kali gitu, nggak terkatakan gitu loh Kak, yang begitu killernya gitu. Setelah dosen penguji kedua aku mengatakan bahwa aku tuh layak untuk maju, dosen pengujiku yang pertama mengatakan bahwa aku bisa berhak maju, karena kan dosen penguji pertama aku tadi memang benar baik gitu kan. Nah, puji Tuhan, aku dapat luluslah sempro dan melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu ke tahap seminar hasil, dan nilai kami pun udah keluar gitu, dan puji Tuhan nilai Rani dapat B+ gitu kan Kak. Dari banyaknya orang, Rani bisa lanjut gitu, nomor 7 dari 120 orang gitu kan, rasanya kayak udah luar biasa semua. Jadi aku mau nyampe ini sama teman-teman yang nantinya bakal dengarkan kesaksian aku, bahwasanya doa itu pasti mengubah segala sesuatu gitu kan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu memang benar-benar sangat baik gitu loh, sampai aku tuh sedih, dan Tuhan itu mendengar dan peduli gitu kepada kita dalam keadaan situasi apapun gitu, baik kita itu senang ataupun kita itu sulit gitu. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut, apalagi yang sekarang lagi sedang ngadapin skripsi sama yang kayak aku. Kita itu tetap sehat, tetap semangat, dan tetap lalui hari-hari ini dengan sama Tuhan gitu. Jadi inilah kesaksian yang Rani alami saat seminar proposal. Udah gitu aja Kak. Oke Rani, terima kasih ya Rani buat kesaksiannya. Iya Kak, sama-sama. Iya, sahabat Blessing, hari ini kita belajar sama-sama dari kesaksian yang telah Rani sampaikan, bahwa ketika kita menghadapi suatu pergumulan dan kita berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang mendengar seruan setiap anak-anaknya. Dan Tuhan tidak hanya mendengar, melainkan Tuhan juga memberikan pertolongannya secara nyata di dalam setiap pergumulan yang sedang kita alami. Rani mengalami pergumulan ketika membuat proposal skripsi, dan Tuhan menolong kehidupannya. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong setiap kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan di dalam segala keadaan yang sedang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, Rani, Kak Marshall boleh minta pesan sedikit lagi untuk sahabat Blessing yang mendengarkan Blessing Story hari ini? Boleh Kak. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan itu baik banget gitu loh. Sampai Rani itu nggak bisa ngomong apa lagi gitu. Bahwasanya memang Tuhan itu memang baik gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman semua itu harus percaya bahwasanya Tuhan itu lihat kita loh di mana-mana. Jadi tetap semangat. Dan ada ayat di Filipi 4 ayat 13 bahwasanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih ya sekali lagi Rani buat kesaksiannya. Iya Kak, sama-sama. Bagi setiap sahabat Blessing yang diberkati, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya YouTube channel ini. Dan bagi setiap sahabat Blessing yang juga rindu untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami, sahabat Blessing bisa langsung menceritakannya dengan mengklik link yang terdapat di description YouTube channel Blessing Entertainment. Sampai berjumpa di Blessing Story selanjutnya. See you and God bless you.